Halo adik-adik, shalom adik-adik kelas Indria, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya yakin semuanya sehat. Hari ini bersukacita karena bisa ibadah. Saya yakin semua adik-adik kelas Indria, adik-adik sekolah minggu senantiasa bersukacita karena bisa beribadah walaupun masih di rumah ya. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita. Yuk kita saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Oh iya, semua ingatkan ya, ketika ibadah kita harus berpakaian rapi, duduk yang rapi, menyiapkan HP, laptop atau TV-nya untuk mengikuti ibadah. Segala kegiatan aktivitas lain dihentikan dulu, kita fokus untuk ibadah. Kemudian menyiapkan Alkitabnya dan juga menyiapkan persembahannya. Siap beribadah? Oke adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan bersama Losera. Nah, ajak semua adik-adik untuk berdiri. Gimana? Seru nggak memuji Tuhan? Pasti seru dong ya. Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dan juga kita bersyukur jika hari ini kita boleh beribadah dan kita juga memohon pimpinan Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur boleh merayakan Paskah minggu lalu. Kami bersyukur untuk kebangkitan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Yesus, kami sungguh mengasihi-Mu. Kami bersyukur pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Jika pada hari ini juga kami boleh beribadah, semua karena perkenanan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Tolong kami, berikan kami hati yang siap mendengarkan firman-Mu, berikan kami ketenangan, dan juga sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Seratna yang juga akan menyampaikan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan apa? Benar banget ya, Paskah. Nah, siapa yang cerita adik-adik? Senir Ma. Nah, lalu tanya lagi, 2 minggu lalu adik-adik sudah beribadah? Wah, pasti sudah dong. Siapa yang bercerita? Lose Adrian ya. Benar banget. Nah, Lose Adrian minggu lalu bercerita 2 minggu lalu ya. Bercerita tentang anak-anak Tuhan yang begitu taat ya. Nah, hari ini Lause kembali bercerita nih. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka sehingga mereka tetap hidup taat, tetap takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, walaupun 2 minggu lalu Lose Adrian sudah sempat cerita ya, bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan ini. Nah, hari ini Lose mau menyinggung sedikit bagaimana mereka menaati Tuhan yang penuh kasih. Nah, kalau 2 minggu lalu bagaimana mereka menaati Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, hari ini kita kembali baca di dalam kitab Daniel ya, pasal yang pertama. Nah, langsung baca sampai dengan ayatnya yang ke-8 ya. Kitab Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membukakan di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel di mana? Kitab Perjanjian Lama. Ya, benar sekali adik-adik. Oke, jika kita sudah mendapatkannya, bisa sama-sama dengan Lause membacanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari serapan raja dan anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Lalu pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamainya Sadrah, dan Misael dinamainya Mesa, dan
Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan sarapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dibintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, adik-adik, harus baca ayat 20 ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli campi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, adik-adik, 2 minggu lalu juga pasti Lause Adrian sudah membahas ini ya. Kita melihat kembali. Nah, pas minggu lalu itu 2 minggu lalu itu berbicara bagaimana umat-umat Tuhan yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego mendapatkan pelajaran penting, yaitu bagaimana Tuhan yang penuh kasih, berkuasa dan dapat diandalkan menolong mereka ya. Oh, ini menolong mereka ya, selamat dari perapian ya. Mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat panas ya adik-adik ya. Tetapi mereka boleh selamat. Nah, adik-adik, kita bisa melihat 2 minggu lalu itu Lause Adrian menjelaskan bagaimana Allah itu Tuhan itu begitu berkuasa. Dia adalah maha kuasa, mampu menyelamatkan anak-anaknya yang sungguh taat dan mengasihi dia. Nah, hari ini juga kita mau melihat bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu ditaati oleh keempat anak-anak Tuhan yang luar biasa ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca bagaimana perjalanan kehidupan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, dikatakan pada saat itu adalah masa yang sangat menyedihkan. Itu ketika Raja Nebukadnezar ini yang dari Babel menaklukkan Yehuda yang waktu itu dalam masa pemerintahan Raja Yoyakim ya adik-adik ya. Lalu Tuhan menyerahkan Yoyakim dan Raja Yehuda sebagian dari berkas rumah Tuhan di dalam tangan Raja Nebukadnezar. Sehingga Raja Nebukadnezar dari Babel ini menang, bisa menguasai Yehuda. Tapi sangat menyedihkan ya adik-adik, ternyata banyak keluarga-keluarga umat-umat Allah yang waktu itu di Yehuda ini yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka harus meninggalkan rumah mereka dan pusat ibadah mereka di Yerusalem. Kemudian mereka harus hidup di negeri yang asing, yaitu di Babel. Di antara orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Jadi orang-orang Babel ini atau Raja Nebukadnezar ini menyembah dewa adik-adik ya. Menyembah dewa-dewa. Jadi mereka enggak menyembah Tuhan. Maka suatu hari Raja Nebukadnezar ini memberikan perintah kepada Aspenas. Nah, Aspenas ini di pasal ayat ketiga tadi, pasal yang pertama, dia merupakan kepala istana. Nah, kepala istana berarti dia adalah seseorang yang mempunyai tugas penting di dalam kerajaan. Nah, Raja Nebukadnezar ini berkata,
kepada si Aspenas ini, "Bawalah kepadaku beberapa pemuda Israel yang sehat, yang pandai, yang tampan," ya. Kemudian bukan hanya tampan saja adik-adik, ternyata dikatakan di sana ayat yang ketiga, dia merupakan keturunan raja dari kaum-kaum bangsawan. Ternyata mereka yang dipilih-pilih ini bukan orang yang sembarangan juga adik-adik. Bukan hanya secara parasnya atau perawakannya baik, ganteng. Wah, bukan hanya itu, tetapi mereka juga memilih orang-orang dari keturunan-keturunan bangsawan. Berarti orang-orang yang kaya-kaya ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi raja ini tidak mau orang-orang yang biasa adik-adik. Jadi dia katakan kepada Aspenas, "Engkau harus mengajari mereka bahasa dan cerita kita." Nah, kita bisa melihat nih di dalam ayatnya yang keempat. Di sana raja berkata, "Engkau harus mengajarkan mereka tulisan dan bahasa orang Kasdim." Nah, mereka harus belajar lagi ketika mereka diangkut dari Yehuda ke Babel. Mereka harus belajar di sana selama 3 tahun lamanya di Babel. Setelah itu nanti mereka akan bekerja kepada raja. Siapakah mereka yang dipilih-pilih itu? Di antaranya adalah ada 4 orang adik-adik, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Siapa adik-adik? Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ternyata adik-adik ketika mereka sampai di Babel, mereka diberikan nama adik-adik, nama lain kepada mereka gitu ya. Nah, nama Daniel dinamai sebagai Belsazar. Kemudian Hananya dinamai sebagai Sadrah. Dan Misael dinamai Mesah. Dan Azaria dinamai Abednego. Berarti Belsazar, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah adik-adik, kemudian raja juga bukan hanya saja berkata untuk memberikan mereka pendidikan di tanah Babel, tetapi di istana Babel mereka mendapatkan makanan dan minuman juga yang sama seperti yang dimakan oleh raja. Nah, ternyata adik-adik, Daniel dan teman-temannya yang bertiga menolak makanan yang berasal dari istana itu karena mereka tahu itu adalah makanan yang haram, makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa yang seharusnya tidak mereka makan karena itu tidak kudus, tidak suci. Nah, kemudian si Daniel ini menolak untuk taat kepada perintah raja. Wah, tadi Aspenas nih kepala istana ya, mengajak mereka makan makanan istana, tapi mereka menolaknya. Lalu mereka hanya mau makan apa adik-adik? Daniel berkata kepada penjaga istana itu yang mengurus mereka, "Tolong berikan saja kepada kami air dan sayuran selama 10 hari ke depan. Kemudian para pemuda yang lain akan tetap makan makanan dari raja." Nah adik-adik, Daniel ini berkata, "Engkau berikan aja kepada kami air dan sayur-sayuran. Kami tidak mau memakan makanan yang daripada raja." Kemudian dia berkata kepada Aspenas, kamu harus memperhatikan kami selama 10 hari ke depan. Lihatlah siapakah yang akan terlihat lebih baik dan lebih sehat, apakah kami atau para pemuda-pemuda yang lainnya. Nah, ternyata adik-adik penjaga si Aspenas itu setuju. Okelah, saya akan memberikan kepada kalian
makanan yang sesuai dengan kehendak kalian. Lalu si Aspenas ini mengikuti cara Daniel dan ketiga teman-temannya. Selama 10 hari dia memperhatikan. Wah, ternyata si Daniel dan ketiga teman-temannya, wah, sehat-sehat, malah lebih gemuk-gemuk, malah lebih sehat, malah dikatakan mereka 10 kali lebih pintar daripada pemuda-pemuda lainnya. Wow, luar biasa adik-adik. Kemudian adik-adik tibalah waktunya Aspenas membawa mereka untuk menghadap raja. Nah, ketika mereka menghadap raja, si Daniel dan ketiga teman-temannya menghadap raja, maka adik-adik, raja kaget dan melihat mereka adik-adik. Raja takjub melihat Daniel dan ketiga teman-temannya. Dia melihat betapa sehat, betapa gemuk, betapa cerdasnya mereka. Dan betapa baiknya penampilan mereka. Nah, ternyata raja mulai memberikan tes-tes kepada mereka adik-adik. Wah, ternyata 4 orang pemuda ini berhasil menjawab semua tes ujian daripada raja. Lalu raja berkata, wah, para pemuda ini 10 kali lebih bijaksana daripada semua orang di dalam kerajaanku. Wah, kata raja dengan bangga. Wah, hebat banget. Dan mereka 10 kali lebih bijaksana daripada semua ahli nujumku. Lebih bijaksana daripada orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Dan lebih bijaksana daripada semua orang yang berusaha untuk mengartikan mimpiku. Wah adik-adik, ternyata si raja itu takjub akan bagaimana Daniel dan teman-temannya tadi menjalani proses yang 10 hari adik-adik. Ternyata adik-adik, semua itu boleh terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Kita akan baca di dalam ayat 14 ya adik-adik, lo sebaca. Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Nah, yang dengarkan ini tadi Aspenas ya, yaitu kepala istana. Mereka itu yaitu 4 orang tadi Daniel bersama teman-temannya. Lalu diadakannya lah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk dari semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Wah, luar biasa adik-adik ya. Kemudian penjenenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, dan maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Wah adik-adik, ternyata ayat ke-17 lah. Itu jawaban yang sangat penting adik-adik. Yaitu bahwa Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada Daniel dan ketiga teman-temannya. Kita boleh melihat dari sini bahwa Tuhan dengan penuh kasih memelihara 4 pengikutnya yang setia. Dia melindungi Daniel dan teman-temannya dan memelihara mereka agar tetap kuat dan sehat. Dan dia memberikan mereka segala hikmat yang mereka perlukan untuk melayani Tuhan
di Babel. Dan karena mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka, maka mereka bersedia untuk melayani Tuhan dan mewakili Tuhan, sekalipun hal itu sangat sulit untuk dilakukan di Babel. Jadi adik-adik, selama mereka di Babel itu bukan sesuatu yang mudah untuk hidup di Babel, karena di sana adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka boleh melihat bagaimana Tuhan yang penuh kasih memelihara kehidupan mereka. Karena Tuhan tahu mereka adalah anak-anak yang begitu setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, minggu-minggu sebelumnya kita telah menghafal Mazmur pasal 23. Nah ini dia Mazmur 23. Nah, Lause mau tanya, menurut kalian bagian manakah dari ayat ini yang dapat diucapkan oleh Daniel dan teman-temannya? Ini adalah ayat yang mengatakan tentang bagaimana Tuhan menyertai kehidupan anak-anaknya. Menurut adik-adik, ayat manakah yang dapat diucapkan oleh Daniel dan teman-temannya? Yaitu ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti mereka seumur hidup mereka, dan mereka akan diam dalam rumah Tuhan. Ya. Jadi kata aku ini Lause ganti dengan kata mereka, itu Daniel dan ketiga teman-teman. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti mereka seumur hidup mereka. Karena mereka begitu setia kepada Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan selalu melindungi Daniel dan teman-temannya. Nah adik-adik, kita tahu bagaimana Tuhan mengasihi Daniel dan teman-temannya. Demikian juga dengan kita. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia memberikan Yesus Kristus mati di atas kayu salib yang sudah kita peringati beberapa minggu yang lalu ya. Ada Jumat Agung dan Paskah kebangkitan Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita anak-anaknya. Dia merelakan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah adik-adik, ketika kita memikirkan bagaimana besarnya kasih Allah bagi kita, Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Apakah hal yang membuat kita ingin menaati Tuhan seperti Daniel dan teman-temannya yang lain? Apakah hal yang ingin kita lakukan seperti Daniel yang begitu taat dan setia? Misalnya kita taat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kita taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Seperti Daniel dan teman-temannya yang begitu mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi mereka, makanya mereka senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Jadi adik-adik, Lause juga sadar bahwa setiap kita kadangkala jatuh di dalam dosa, kadangkala tidak taat, kadangkala malas beribadah, kadangkala melawan papa mama. Untuk itu mari kita memohon kekuatan dan hikmat kepada Tuhan, supaya terus menolong kita untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan seperti Daniel dan ketiga teman-temannya. Untuk itu hari ini ayat hafalan kita sama seperti 2 minggu yang lalu ya. Terambil dari Yohanes
Yohanes pasal 10 ayat yang 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi ya. Akulah gembala yang baik. Siapakah aku di sini? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawanya, dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita, yaitu domba-dombanya, dari hukuman dosa. Mari kita senantiasa setia dan terus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum langsung menutup kita dalam doa, yuk kita mendengarkan cuplikan video teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan 2 minggu yang lalu. Yohanes 10 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Teman-teman, nama saya Lindeng dan hari ini akan menghafalkan ayat hafalan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian ayat hafalan Lindeng hari ini. Bye-bye, God bless you. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Wah, lo saya yakin yang masih belum hafal ayat hafalan, minggu depan pasti sudah bisa ya. Karena ayat hafalannya sama dengan 2 minggu yang lalu ya. Oke adik-adik, yuk langsung aja kita semua berdiri, kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke adik-adik, semua bersuka cita. Oke, tepuk tangan dong. Sekarang Lauso akan menutup kita dalam doa sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah menjadi gembala yang baik bagi kami, anak-anak-Mu. Kami juga belajar dari kehidupan Daniel dan ketiga teman-temannya yang begitu setia dan taat kepada Tuhan. Tolong kami juga supaya kami dapat menaati Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih, kami memohon juga pimpinan Tuhan untuk menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami orang yang takut akan Tuhan, ketaatan supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati adik-adik semua kelas Indria.
Terima kasih juga di kesempatan ini kami membawa persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini berguna di dalam pelayanan sekolah minggu kami. Berkati adik-adik semua, berkati keluarga mereka, papa mereka, pekerjaan papa mereka, Tuhan berkati. Berkati mereka juga dalam sekolah, berikan kepintaran, berikan juga semangat untuk terus rajin dengan baik. Berikan juga mereka Tuhan kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih supaya terus semangat di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Terus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.